Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pami Pratama dari Kobila Pamulang 060401 dari SMP Muhammadiyah 44 Pamulang. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan bertanya kepada kalian, bagaimana kabar kalian? Sehat atau tidak? Semoga kabar kalian sehat-sehat saja di rumah dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke dalam videonya. Apa kalian tahu apa sih wabah yang sedang melanda di dunia kita? Salah satunya negara kita. Ya benar, COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Pada awalnya, jenis wabah ini tidak diketahui oleh kalangan banyak orang. Tapi setelah orang terinfeksi, kebanyakan semua orang mengetahui apa wabah itu, yaitu COVID-19. Dan wabah ini ditemukan pada bulan Desember 2019. Tapi apakah kita harus panik dengan kondisi seperti ini? Tidak. Kita bisa melakukan physical distancing atau social distancing. Apa sih tujuan itu? Tujuan itu untuk melakukan pencegahan COVID-19 secara bersama-sama dan secara perlahan-lahan. Dengan melakukan secara bersama-sama, kita akan bisa mencegah itu semua dengan cepat. Bahkan Presiden dan pemerintah pun sudah mengimbau masyarakatnya untuk tetap di rumah. Apa sih tujuannya? Sama seperti tadi. Tujuannya agar melakukan pencegahan COVID-19 agar cepat menghilang. Tapi di sini kita tidak akan fokus kepada hal itu. Kita akan fokus sesuai tema peran Pandu HW dalam pencegahan COVID-19. Sebagai Pandu HW, apakah kita harus mempunyai kesadaran? Ya, harus. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai kesadaran, kita akan mempunyai pikiran untuk melakukan partisipasi. Ada macam-macam partisipasi. Contohnya, partisipasi yang sedang terjadi di dunia kita, yaitu mengingatkan orang-orang jika tidak penting untuk di rumah saja, mengingatkan anak-anak untuk tidak main, dan lain sebagainya. Apa kalian tahu apa sih gejala-gejala yang dirasakan ketika kita terinfeksi? Gejala-gejalanya itu 1. Nyeri dan sakit. 2. Pilek. 3. Hidung tersumbat. 4. Gejala-gejala lainnya. Lalu kalian jangan panik, karena di sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana dalam pencegahan hal-hal itu agar kita dijauhkan dari gejala-gejalanya. 1. Seringlah mencuci tangan. Seringlah mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik yang beralkohol. 2. Physical distancing. WHO telah merubah frasa menjadi physical distancing. Kenapa? Hal itu lebih pas, melainkan bukan untuk menjaga jarak sosial, tapi untuk menjaga jarak fisik dengan orang-orang. Apa sih tujuannya? Sama, tujuannya untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Setidaknya kita menjaga jarak 1 meter. Karena ketika orang itu bersin dan cairannya akan masuk ke dalam bagian mata, hidung, dan mulut. Ketika sudah masuk, maka organ-organ tubuh kita akan dirusak oleh virus-virus itu. 3. Dilarang memegang mata, mulut, dan hidung. Kenapa? Memang bukan perkara yang mudah untuk kita tidak memegang bagian wajah kita. Tapi hal itu sangat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ketika pada umumnya tangan itu sangat banyak memegang permukaan. Kadang permukaan itu terdapat virus. Ketika virus sudah menempel di tangan kita, maka kita pun akan mudah memindahkan virus itu ke bagian yang ada di wajah kita, seperti mata, mulut, dan hidung. Ketika virus sudah masuk, lalu organ tubuh kita akan rusak. 4. Ketika bersin, jangan lupa ditutup. Ketika bersin dan batuk, manusia akan refleks menutupnya dengan telapak tangan. Tapi cara itu salah. Ada cara lain, yaitu menggunakan siku bagian dalam, karena area tersebut sangat jarang tersentuh, sehingga area tersebut sangat membantu untuk pencegahan COVID-19 ini. Selain menggunakan siku, kita bisa menggunakan tisu. Ketika kita bersin, cepatlah siapkan tisu. Lalu ketika sudah dipakai, cepat buang-buang ke tempat sampah agar tidak terjadinya penyebaran. 5. Tetap di rumah. Memang kita tidak terkena gejala apapun, tapi
kita bisa saja menjadi karir dan menginfeksikan virus ini kepada orang lain. Ketika virus tersebut menginfeksi ke sistem tubuh kekebalannya lemah, maka bisa terjadi COVID-19. Maka sebab itu, imbauan di rumah aja pun sedang diupayakan agar manusia tetap di rumah. Dan bahkan Presiden Jokowi pun sudah mengimbaukan masyarakatnya untuk tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. 6. Bersihkan permukaan yang sering disentuh. Kenapa? Karena permukaan yang sering disentuh biasanya akan terdapat virus-virus meskipun kita tidak dapat melihatnya. Contoh sama halnya seperti meja, gagang pintu, handphone, keyboard, dan lain sebagainya. Menggunakan apa sih membersihkannya? Menggunakan disinfektan. Sebelum dibersihkan, kita harus mencucinya dengan menggunakan deterjen atau sabun, yaitu dengan menggunakan air. Lalu, disinfektan juga dipercaya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di permukaan tersebut. Sebagai pandu HW, saya sangat menyarankan kepada kalian yang menonton video ini untuk tetap di rumah saja. Tetapi, ketika kita di rumah, kita jangan sampai seperti manusia yang tidak berguna. Lakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga kalian tidak merasa bosan dan suntuk. Tetapi dengan kondisi ini juga kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kenapa? Kita wajib terus beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar Allah terus melindungi kita dari virus-virus yang akan masuk ke tubuh kita dan terhindar dari sebuah penyakit apapun. Karena orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka dari itu, saya di sini mengingatkan Anda, tapi saya juga melakukan. Saya mengingatkan, tapi saya terus melakukan apa yang saya ingatkan kepada kalian. Semoga kalian terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana sih cara kita agar terus bertakwa kepada Allah? Caranya yaitu kalian harus mempunyai kesadaran dulu, mempunyai niat dan mempunyai nilai-nilai positif lainnya untuk bertakwa kepada Allah. Karena jika kalian ingin melakukan yang berbau dengan agama, maka tidak susahnya Allah akan memudahkan kalian untuk melakukan hal itu. Tidak ada susahnya untuk orang merubah hidupnya. Jadi itu saja tips dari saya dan peran pandu dalam pencegahan COVID-19. Semoga kalian tetap terhindar dari semua virus yang ada di dunia ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Apa kalian mengerti sesuai yang sudah dibicarakan? Semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Semoga kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat melakukan kegiatan, jangan menyerah, lakukan apa yang harus dilakukan, hindari apa yang harus dihindari. Semoga kalian melaksanakan itu semua sebaliknya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.